Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan ini ada gambar gerabah ya, proses pembuatan gerabah dari tanah liat lalu dibuat dengan tangan dan jadilah vas bunga, kurang lebih seperti ini. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi gambar pada halaman sebelumnya. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Namun sebelumnya kamu harus menentukan ide pokok tiap-tiap paragrafnya terlebih dahulu. Nah, ide pokok misalnya ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Cerita berdasarkan gambar, kalian ceritakan ya. Ini hanya saya kutip sedikit saja, ketika kalian ingin mengembangkan silahkan. Proses pembuatan gerabah dari tanah liat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Peralatan untuk membuat gerabah adalah alat-alat tradisional. Ini hanya contoh dari saya, ketika teman-teman ingin menjabarkan kata-kata saya juga tidak apa-apa ya. Ini ada pada halaman 123. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Di sini ada bacaan, ayo membaca gerabah dari Pulau Madura. Mari kita baca bersama-sama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan seperti penguburan mayit. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri ada adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sesuai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional.
Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman dahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti Mandala Anduliang, Dukoru Baru, yang Katang Kianggen, dan lain sebagainya. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam pengrajin kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun dan spesialis. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah dikembangkan pada zaman prasejarah atau yang sudah digunakan pada zaman dahulu. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Nah, ini ada beberapa alat, ada pungku, pamotang, werkower, panopal, dan lain sebagainya. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan, mengaduk. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar dengan menggunakan kain penglet bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara-caranya teman-teman. Ketika kalian ingin melihat secara langsung, mari kita sama datang ke Madura. Madura itu tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua.
Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun terancam. Nah, dari bacaan ini dapat kita simpulkan ya, bahwa ada gerabah dari Madura yang memiliki ciri khas, memiliki suatu keunikan. Nah, kita harus melestarikan budaya kita, kurang lebih seperti itu. Ayo menulis. Nah, di sini pada halaman 127, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, gimana sih Kak cara mencari ide pokok? Mari kita sama-sama membahasnya ya. Ini sebenarnya pada halaman 127 sampai 128 itu adalah bentuk kolom. Nah, di sini saya bentuk seperti ini ya, tidak saya bentuk kolom, tapi isinya tetap sama kok ya. Saya bentuk seperti ini agar tulisan saya lebih kelihatan jelas gitu ya. Nah, ide pokok sendiri itu adalah gagasan utama atau suatu pokok permasalahan dalam satu paragraf tersebut. Kita akan membahas paragraf pertama terlebih dahulu. Cara mencari gagasan pokok adalah kita harus membaca dengan jeli satu paragraf. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Titik. Nah, sampai titik ini ya. Nah, ini adalah ide pokok teman-teman. Dari ide pokok tersebut dapat dikembangkan atau dijabarkan. Nah, dijabarkan seperti ini. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar dan lain sebagainya. Nah, yang warna merah ini adalah kalimat pendukung atau kalimat penjabaran, sedangkan yang saya garis warna biru ini adalah ide pokoknya. Nah, kita akan menyalin ide pokok ini ya. Nah, seperti ini. Ide pokok pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa mencari pada bacaan tadi ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Ini adalah hasil dari saya mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tadi. Lalu paragraf 5, 6, 7, 8. Saya ulangi lagi, di sini saya pakai bentuknya seperti ini, tidak bentuk kolom seperti halaman 128 agar tulisannya lebih jelas ya. Kurang lebih seperti itu, tapi isinya tetap sama kok ya. Lalu paragraf 9, 10, dan 11. Tadi bacaannya ada 11 paragraf. Ide pokok pada paragraf 9 adalah adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Paragraf 10, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai maupun masyarakat umum. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman memiliki pemikiran atau suatu ide yang berbeda dengan saya, tidak apa-apa kok teman-teman. Tidak harus sama dengan saya. Nah, di sini ada ide pokok tanah liat banyak kegunaannya. Dari ide pokok tersebut kita akan mengembangkan menjadi satu paragraf. Nah, seperti ini. Tanah liat banyak sekali kegunaannya. Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Nah, kurang lebih seperti ini.
Lalu proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, dari ide pokok ini kita akan menjabarkan jadi satu paragraf seperti ini. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, kalian bisa memotong sampai titik ini ya. Ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini ketika teman-teman memiliki penjabaran atau pemikiran yang lain dengan saya juga tidak apa-apa, tidak harus sama dengan saya. Tapi ketika kalian sama dengan saya juga tidak apa-apa. Yang ketiga, macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, dikembangkan dari ide pokok tersebut, kita akan mengembangkan menjadi macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat seperti asbak, vas bunga, kendi, teko, dan cangkir, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini ada pada halaman 129. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat! Kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji Ayah Lani. Benar Ayah, jadi bingung milihnya karena semuanya bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini. Kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini. Jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-kelamaan akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas Ayah Lani. Nah, di sini siapa yang rumahnya ada gerabah? Kalau di tempat saya ada ya, yaitu seperti vas bunga. Betul sekali Ayah, kata Lani. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua, ini dikerjakan nggak teman-teman di tempat kalian? Ketika dikerjakan, kalian bisa tulis di komentar, nantinya saya akan membahasnya. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.